Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajma'in. Para pemirsa, sanak saudara di rantau maupun di kampung, kita lanjutkan kajian Sile tentang konsep awal yang menyusun konstruksi Sile sebagai sebuah rumusan pengetahuan yang disusun dari berbagai sisi atau berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Pada sesi sebelumnya kita telah membahas langkah tigo secara tersure atau tersurat, tersirat, tersembunyi maupun yang tersimpan. Yang kita bahas kemarin tentang pola gerak langkah yang menggunakan tiga pola: langkah ke kiri, langkah ke kanan, dan langkah ke depan. Jadi ini adalah pola dasar yang harus dipahami dan dikuasai dan dilatih dengan berbagai pola latihan sehingga benar-benar menguasai berbagai teknik dalam konteks gerak langkah Sile. Namun Sile bukan sebatas gerak langkah, bukan sebatas teknik pertarungan sebagaimana yang dipahami oleh kebanyakan generasi muda sekarang. Jadi Sile sesungguhnya adalah ilmu bela diri dengan arti yang sangat luas yang menggambarkan karakter kepribadian pendeka, yaitu orang yang arif, bijaksana, yang cerdas cendekia, yang berwawasan luas dengan berbagai pengalaman sehingga ia mampu berkata di ujung lidah, memancak di mata keris, di pangkal keris, kemudian melangkah di mata pedang. Ini isyarat yang sangat dalam yang menggambarkan tentang kearifan, kebijaksanaan, kelapangan, keluasan wawasan, dan lain sebagainya. Jadi pendeka yang sesungguhnya bukan berbicara tentang keterampilan atau hanya berbicara sebatas keterampilan teknik pertarungan di dalam sebuah perkelahian, namun Sile berbicara tentang kebijaksanaan atau kepribadian yang dapat dilihat di dalam kesehariannya, dan inilah tujuan Sile yang sesungguhnya. Namun teknik-teknik pertarungan hanya digunakan apabila benar-benar terdesak. Ada ungkapan yang mengatakan titik bak hujan, inggok bak langau. Artinya situasi yang tidak dapat dihindari lagi, apa boleh buat. Namun Sile selalu mengajarkan menyelesaikan persoalan dengan kecerdasan, baik itu kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual yang telah kita bahas pada sesi sebelumnya. Namun sekarang kita akan melihat sumber atau landasan dasar dari konsep atau susunan konsep langkah tigo itu sendiri. Sesungguhnya Sile atau konsep langkah tigo itu berawal dari naluri manusia. Jadi sekaligus jawaban ini atau persoalan ini mampu menjawab kapan Sile itu ada. Sile itu seiring dengan adanya manusia itu sendiri, yang dimana di dalam diri manusia memiliki fitrah sebagai atau kemampuan untuk membela diri, dan kemampuan inilah, fitrah inilah, naluri inilah yang kemudian ditata dengan pengalaman wahyu, dengan pengalaman, kemudian disusun dengan arahan wahyu dan ilham. Jadi ini dasar dari penyusunan konsep langkah tigo itu sendiri. Yang pertama adalah naluri, kemudian pengalaman. Yang naluri dan pengalaman ini berpedoman kepada wahyu dan ilham. Hal ini dapat terlihat nyata di dalam konsep peradaban di mana leluhur kita menyusun daerah sentral Minangkabau yang digambarkan
di dalam 3 daerah utama. Yang pertama yaitu luhak tanah data yang diisyaratkan sebagai luhak nantuo atau luhak yang di atas, yang menggambarkan atau mengisyaratkan tentang rongga yang di atas, yaitu kepala. Jadi dengan simbolkan dengan istilah luhak tanah data, dengan arti kata kurangnya tanah yang datar. Artinya di mana kepala ini atau sentral akal pikiran manusia yang disimbolkan, yang bersentral pada otak, maka selalu harus dikembangkan, selalu harus digunakan sebagaimana perintah Allah di dalam Al-Quran, dan sangat banyak ayat-ayat yang mengatakan afala tafakkarun, afala ya'qilun ya ulil albab, tidakkah engkau pikirkan hai orang-orang yang berakal. Jadi luhak tanah data artinya kurangnya tanah yang data. Dalam hakikat diri, akal ini harus selalu berpikir dan berpikir dengan akal sehat untuk menemukan kebenaran yang hakiki. Jadi inilah simbol dari luhak tanah data sebagai rongga atau luhak yang di atas, atau luhak nan di atas, atau luhak yang tua. Kemudian langkah 3 itu berdasar kepada luhak agam. Luhak agam menggambarkan tentang rongga yang di tengah atau rongga dada sebagai sentral kecerdasan spiritual. Jadi harus dibekali dengan kecerdasan spiritual yang menyangkut tentang akidah, kebenaran dan lain sebagainya yang mengacu kepada ajaran agama. Dan di Minangkabau sudah pasti agama yang dianut secara utuh adalah agama Islam, sebagaimana ungkapan filsafat adat bersandi sarak, sarak bersandi kitabullah, sarak mengatur, adat memakai. Jadi rongga tengah atau rongga yang dada harus diisi dengan pengetahuan agama sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian luhak nan di bawah atau luhak 50 yang menggambarkan tentang rongga yang di bawah, yaitu rongga perut, yang mengisyaratkan tentang 3 kecerdasan yang kemarin pada sesi sebelumnya kita telah bahas, tentang kecerdasan emosional yang harus ditata dengan cerdas, dengan bijak, dan dengan keseimbangan kecerdasan spiritual. Jadi antara kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional harus ditimbang dengan kecerdasan spiritual, sehingga menata dan melahirkan kebijaksanaan yang muncul dan tampak dari kearifan. Inilah yang dimaksud dengan ungkapan filsafat yang mengatakan raso dibawa naik, pareso dibawa turun. Artinya antara kecerdasan intelektual harus diresapi dan disandingkan atau dibandingkan dengan kecerdasan spiritual, sehingga kita benar mampu menemukan kebenaran. Begitu juga dengan kecerdasan emosional yang berada di rongga bawah harus dibawa ke atas, dirasakan dan kemudian ditimbang untuk menemukan kebijaksanaan yang sesungguhnya. Jadi dalam sesi ini kita membahas konsep langkah 3 dengan landasan-dasarnya yang berawal dari fitrah manusia atau naluri manusia yang memiliki keinginan atau kemampuan untuk bertahan, untuk melindungi diri. Kemudian naluri ini ditata dengan pengalaman, kemudian disusun dengan acuan wahyu dan ilham. Jadi langkah 3 ini sangat luas kajiannya sesungguhnya. Jadi bukan sebatas teknik gerak langkah, tapi kajiannya sangat mendalam dengan berbagai landasan dan arahan maupun sisi-sisi yang sangat mendalam dari berbagai kajian. Kemudian diisyaratkan dengan 3 luhak, luhak yang di atas, luhak yang di tengah, kemudian luhak yang di bawah. Ini kearifan leluhur kita menyimbolkan untuk
menyusun di dalam berbagai konsep memelihara warisan pengetahuan. Jadi kemudian langkah 3 ini juga disimbolkan sebagai sebuah konstruksi atau kerangka yang sangat utuh dengan simbol motif ukiran yang dikenal dengan nama Rajo dan Tigo Selo. Di dalam ini menggambarkan dengan narasi yang sangat detail bagaimana susunan kepemimpinan di dalam kebudayaan atau peradaban Minangkabau yang disimbolkan dengan Rajo Tigo, yang menggambarkan tentang 3 kepemimpinan peradaban Minangkabau yang berada dalam kesatuan, yang berbicara tentang Rajo Adat, Rajo Ibadat, dan Rajo Alam. Jadi 3 ini saling mendukung satu sama lain untuk memelihara sistem peradaban Minangkabau. Jadi kajiannya sangat luas, jadi maka langkah 3 menjadi inti atau menjadi pokok dasar dari konsep rumusan Sile sebagai ilmu bela diri. Dalam pengertian yang sangat luas, ini adalah konsep yang sangat mendasar di dalam keilmuan leluhur Minangkabau. Dan 3 landasan-landasan ini ditimbanglah dengan keseimbangan, dan inilah yang disimbolkan di dalam motif ukiran yang dikenal dengan nama Palo Bapatah atau Palo Babalah, yang berbicara tentang keseimbangan yang meletakkan pada posisinya dan menimbang dengan berbagai sisi sehingga menentukan ukuran yang seimbang dan sangat tepat. Jadi kajian-kajian langkah 3 sangat dalam, kemudian ditata, dipahami, disusun di dalam sebuah pemahaman yang dapat dijadikan acuan dan pedoman maupun pegangan di dalam diri, kemudian menata gerak langkah secara lahiriah di dalam Sile. Kemudian gerak langkah inilah yang benar-benar tampak lahir dari jiwa seorang pandeka. Jadi gerak ini merupakan perwujudan dari karakter kepribadian Minangkabau yang sesungguhnya. Jadi kita telah membahas kajian Sile dalam konsep dasarnya atau sebagai kerangka utama dari Sile, dengan konsep langkah 3 dari berbagai sisi. Kita melihat dari istilah yang tersurat, yang tersirat, yang tersembunyi maupun yang tersimpan, atau di dalam konstruksi pengetahuan umum yang kenal dengan istilah informasi, data, definisi, dan esensi, sehingga benar mengenal secara utuh apa itu langkah 3 yang sebenarnya, kemudian dipahami, dijadikan pegangan di dalam hidup, dan menata gerak langkah di dalam keseharian. Dan inilah landasan awal atau kerangka dalam susunan atau konstruksi Sile yang sesungguhnya. Jadi kemudian bagaimana pola-pola yang dilakukan untuk melatih gerak langkah. Maka tadi kita telah menjelaskan tentang konsep keseimbangan. Untuk menguasai 3 pola yang kita telah bahas pada sesi sebelumnya, ke kiri, ke kanan, dan ke depan, seluruhnya ditimbang dengan keseimbangan. Maka anak-anak yang datang ke sasaran untuk belajar melangkah, diajarkan kepada mereka pola-pola langkah yang berawal dari keseimbangan dan menemukan titik keseimbangan, baik itu keseimbangan gerak, terutama keseimbangan diri yang mengacu kepada kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual, dan kecerdasan emosional. Jadi pemahaman inilah yang akan menata dan melahirkan kearifan dan kebijaksanaan seorang pandeka. Jadi pengertian Sile, kajian Sile sesungguhnya sangat luas, bukan sebatas gerak langkah atau teknik-teknik pertarungan. Disinilah yang akhirnya menggambarkan karakter dan jiwa pandeka yang sesungguhnya.
Mudah-mudahan penjelasan ini dapat bermanfaat. Kemudian pada sesi selanjutnya kita akan membahas tentang konsep yang kedua, yaitu langkah ampe yang menjadi kelengkapan dalam konstruksi atau susunan rumusan silet yang sesungguhnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.